Jokowi geram, istana dituduh jegal koalisi dan capres. PKS masyarakat sudah cerdas. Kan yang jelas beliau sudah tahu sikap kami dan kami sampaikan kami bukan tidak mau silaturahim. Kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim. Berpolitik juga menjadi silaturahim kerjasama membangun negeri. Tapi timingnya juga harus dipertimbangkan. Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan-rekan media maupun siapapun. PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket, mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Ngapain juga kemarin kompetisi ada 2 capres kalau ujung-ujungnya hanya juga 1 juga gitu kan. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi. Saya juga bilang kepada Pak Pratikno, Mas Prof, apa kata dunia kalau semuanya guna masuk dalam kabinet. Jadi Pak Jokowi menurut saya keliru. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa statement itu sebenarnya terkait dengan sikap Presiden yang mencoba untuk defensif, di mana kemudian tidak ingin dari pihak yang dipersalahkan. Tetapi pada saat yang kita memahami bahwa pihak-pihak yang mungkin menyampaikan statement seperti itu sebenarnya juga mencoba untuk mengantisipasi adanya sebuah kekuatan diakui atau tidak atas sepengetahuan Presiden. Jokowi geram, istana dituduh jegal koalisi dan capres. PKS masyarakat sudah cerdas. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sara menilai wajar Presiden Joko Widodo dan istana dikaitkan dengan isu penjegalan koalisi atau calon presiden. Selama masih ada pembantu Jokowi yang bicara soal penjegalan tersebut, dia mengatakan masyarakat sudah cerdas. Upaya rekayasa apapun mudah disambungkan bila ada pembantu Jokowi yang terlibat. Masyarakat sudah cerdas, upaya untuk rekayasa apapun mudah disambungkan. Selama ada pembantu presiden yang komen dan bisa ditafsirkan, maka wajar jika ada pendapat istana ikut bermain, katanya kepada wartawan Kamis 22 Desember. Jadi Pak Jokowi menurut saya keliru. Jadi memang ada upaya, bukan tidak ada, untuk menggoda PKS dan PAN agar keluar dari koalisi perubahan atau koalisi Anies. Kemudian ada juga pernyataan dari Anies soal PKS digoda bergabung dengan koalisi lain. Saya berkomentar pada fakta saja ya. Ini akibat dari yang namanya presidential threshold. Coba presidential thresholdnya dihilangkan, kan nggak pusing, nggak susah. Tetapi partai-partai politik itu memang berkhianat terhadap demokrasi. Dia teguhkan presidential threshold bukan karena kemauan sendiri, tapi kemauan oligarki. Sementara partai-partai disandra oleh kemauan oligarki dan kemauan istana tersebut. Akibatnya demokrasi ya seperti ini. Bahkan seorang calon presiden yang mestinya 270 juta rakyat Indonesia memiliki kemewahan untuk mengajukan calonnya sendiri, itu mesti bergantung dan tergantung dari oligarki dan ketua umum partai politik. Kan yang jelas beliau sudah tahu sikap kami. Dan kami sampaikan kami bukan tidak mau silaturahim. Kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim. Berpolitik juga menjadi silaturahim kerjasama membangun negeri. Tapi timingnya juga harus dipertimbangkan. Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan-rekan media maupun siapapun. PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket, mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Ngapain juga kemarin kompetisi ada 2 capres kalau ujung-ujungnya hanya juga 1 juga gitu kan. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi. Saya juga bilang kepada Pak Pratikno, Mas Prof, apa kata dunia kalau semuanya guna masuk dalam kabinet. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa statement itu sebenarnya terkait dengan sikap Presiden yang mencoba untuk defensif, di mana kemudian tidak ingin dari pihak yang dipersalahkan. Tetapi pada saat yang kita memahami bahwa pihak-pihak yang mungkin menyampaikan statement seperti itu sebenarnya juga mencoba untuk mengantisipasi adanya sebuah kekuatan diakui atau tidak atas sepengetahuan Presiden. Jokowi geram, istana dituduh jegal koalisi dan capres. PKS masyarakat sudah cerdas. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sara menilai wajar Presiden Joko Widodo dan istana dikaitkan dengan isu penjegalan koalisi atau calon presiden. Selama masih ada pembantu Jokowi yang bicara soal penjegalan tersebut, dia mengatakan masyarakat sudah cerdas. Upaya rekayasa apapun mudah disambungkan bila ada pembantu Jokowi yang terlibat.
Masyarakat sudah cerdas, upaya untuk rekayasa apapun mudah disambungkan. Selama ada pembantu presiden yang komen dan bisa ditafsirkan, maka wajar jika ada pendapat istana ikut bermain, katanya kepada wartawan Kamis 22 Desember. Kan yang jelas beliau sudah tahu sikap kami dan kami sampaikan kami bukan tidak mau silaturahim. Kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim. Berpolitik juga menjadi silaturahim kerjasama membangun negeri. Tapi timingnya juga harus dipertimbangkan. Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya, opini yang dibuat oleh rekan-rekan media maupun siapapun, PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket, mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Ngapain juga kemarin kompetisi ada 2 capres kalau ujung-ujungnya hanya juga 1 juga gitu kan. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi. Saya juga bilang kepada Pak Pratikno, Mas Prof, apa kata dunia kalau semuanya guna masuk dalam kabinet. Jadi memang ada upaya, bukan tidak ada, untuk menggoda PKS dan PAN agar keluar dari koalisi perubahan atau koalisi Anies. Kemudian ada juga pernyataan dari Anies soal PKS digoda bergabung dengan koalisi lain. Saya berkomentar pada fakta saja ya. Ini akibat dari yang namanya presidential threshold. Coba presidential thresholdnya dihilangkan, kan nggak pusing, nggak susah. Tetapi partai-partai politik itu memang berkhianat terhadap demokrasi. Dia teguhkan presidential threshold bukan karena kemauan sendiri, tapi kemauan oligarki. Sementara partai-partai disandra oleh kemauan oligarki dan kemauan istana tersebut. Akibatnya demokrasi ya seperti ini. Bahkan seorang calon presiden yang mestinya 270 juta rakyat Indonesia memiliki kemewahan untuk mengajukan calonnya sendiri, itu mesti bergantung dan tergantung dari oligarki dan ketua umum partai politik. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa statement itu sebenarnya terkait dengan sikap presiden yang mencoba untuk defensif, di mana kemudian tidak ingin dari pihak yang dipersalahkan. Tetapi pada saat yang kita memahami bahwa pihak-pihak yang mungkin menyampaikan statement seperti itu sebenarnya juga mencoba untuk mengantisipasi adanya sebuah kekuatan, diakui atau tidak, atas sepengetahuan presiden. Kan yang jelas beliau sudah tahu sikap kami dan kami sampaikan kami bukan tidak mau silaturahim. Kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim. Berpolitik juga menjadi silaturahim kerjasama membangun negeri. Tapi timingnya juga harus dipertimbangkan. Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya, opini yang dibuat oleh rekan-rekan media maupun siapapun, PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket, mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Ngapain juga kemarin kompetisi ada 2 capres kalau ujung-ujungnya hanya juga 1 juga gitu kan. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi. Saya juga bilang kepada Pak Pratikno, Mas Prof, apa kata dunia kalau semuanya guna masuk dalam kabinet.